Dewan Tamir atau pendiri Safari Subuh Arafah. Maijen TNEE, Daniel Chardin E, Saidut M. Lotsi, dan Ustadz Zul Arafah. Terima kasih kepada Dewan Tamir Majelis Safari Subuh Arafah, Maijen TNI, Daniel Chardin, SNC, Ustadz Zul Arafah, PJ Gubernur Sumatera Utara, Ceki, Bidang Kesra Pemprov PROFDR, dari Rida Dharmajaya, SPDS. Dompet 2 Fawaspada. Syah Sulaiman Ariga. Terima kasih kepada Rumah Makan Merpati, Bundo Herlina, dan Bapak Zainuddin. Waswater Abah Salman SH. Bekam Masjid Jami Martubung. Der, Joharis Lubis, MNMPD. Ustaz Iqbal Parinduri, S.H.T, M.K.O.N.I. Hendra Pulungan, Edsos, M.Ingkom. Sul Irfan. Syekh Romi Nasution. Bapak Rifai. Alang Arifudini, SH, SP. Semua panpel hitanan masal, diawali subuh berjamaah. Pembawa acara, Muhammad Din Lubis. Yang terhormat jajaran Dewan Penasihat Majelis Safari Subuh Arafah yang berhadir, yang terhormat Imam Masjid Jami, yang terhormat penceramah kita Profesor Dr. Rida Dharmajaya SPBS, yang juga sang inisiator Gerakan Jet-Jet Sehat Indonesia, yang pada hari ini alhamdulillah turut serta juga bekerja sama dengan Majelis Safari Subuh Arafah melaksanakan kegiatan khitanan massal dengan menurunkan tim medis ataupun tim dokter beserta obat-obatannya, dan alhamdulillah dengan kerjasama ini kami ucapkan terima kasih. Sambutan BKM Masjid Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Terima kasih kami terkhusus buat para donatur yang tidak terikat, yang menyumbangkan berbagai kegiatan, mensukseskan kegiatan hari ini. Salah satunya yang pertama dari Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, yang kedua dari Prof. Rida Dharmajaya, yang ketiga dari Dompet 2 Fawaspada, Abang Da Sulaiman Ariga, Ustaz Iqbal Parinduri, Abang dari Pai, Rumah Makan Merpati, Bundo Herlina dan Pak Zainuddin, Abang Daromi Nasution dan Pak Jul Irfan, seluruh jamaah yang kabarnya hari ini dana-dana yang terkumpul adalah sumbangsih para jemaah Arafah. Takbir! Sambutan Ketua Majelis Safari Subuh Arafah, Iqbal Parinduri, S.H.T, M.K.O.N.I. Salat subuh, kemudian adik-adik kami para habis yang dibawa oleh Humas Islamic Center, Ustaz Khairul Melimuddin. Ini luar biasa membawa santri-santri Islamic Center ini untuk turut serta ya melaksanakan safari subuh, dalam hal ini di Masjid Jami Martubung. Kemudian pada seluruh Majelis Safari Subuh Arafah Medan, Pak Muhammadin sebagai pembawa acara juga sekretaris Majelis Safari Subuh Arafah Medan, Pak Agus Dasuki, humas kita yang senantiasa terus memberikan semangat kepada kita semua, kepada panitia utamanya untuk mensukseskan kegiatan kita pada hari ini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada Masjid Jami Martubung yang telah menerima kami dalam kunjungan safari Majelis Safari Subuh Arafah yang ke-100. Majelis Safari Subuh Arafah ini sudah kita
didirikan pada tanggal 5 Juni tahun 2022 yang pada kesempatan itu berkebetulan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan adalah Bapak Maijen TNI Haji Ahmad Dhani Mujahid MSI yang beliau saat ini bertugas di Jakarta di Lemhanas Republik Indonesia. Titip salam beliau kepada kita semua. Kebetulan pada hari yang sama ini beliau kumpul beserta keluarga di Jawa karena momentum untuk berkumpul di Kanada di Idul Fitri maupun di Idul Adha, sehingga tidak bisa untuk kembali ke Medan untuk bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan salam beliau kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian selain Bapak Ahmad Dhani Mujahid, ini juga diinisiasi oleh sahabat kami Ustadz Haji Zul Arafah, Ketua Majelis Zikir Arafah Banda Aceh. Beliau inilah yang yang sudah melakukan ini di Banda Aceh. Nah, ini hari Minggu ini ya sama juga setiap Ahad subuh keliling juga. Namun koordinatornya langsung dipimpin oleh beliau, dan beliau saat ini sedang berada di Makkah, di puncak daripada haji, yaitu di Arafah, yang menjadi tugas pembimbing pada haji dari Provinsi Nanggroe Darussalam. Tausiah subuh oleh PROFDR dari Rida Dharmajaya, SPDS. Jadi ada ketua dan sekretaris, saya inisiator. Nah, kenapa kita menginisiasi gerakan ini? Itu di akhir tahun 2022 kita melihat kasus-kasus penjempitan saraf terjepit leher yang harusnya itu diderita oleh oleh orang tua di usia di atas 50 tahun dengan gejala awal pedang di leher, berat di pundak, kepalanya suka pusing, tangannya kesemutan, gampang capek, kalau tidur bangun-bangun dia tetap gak segar. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang merasakan itu wajar, karena memang ada proses usia-usia SMP, bahkan di usia-usia SD. Jadi kalau umurnya 17 tahun anak SMA aja, maka lehernya anaknya mungkin 17 tahun, tapi lehernya itu udah seperti anak-anak, seperti orang tua usia 50 tahun. Jadi artinya ada proses penuaan dini 30 tahun lebih. Nah, ini bermasalah. Nah, waktu itu kita dapat nih dasarnya bahwa ini ada fenomena, ada kejadian seperti ini. Nah, tapi yang melaksanakan gerakannya siapa? Yang melaksanakan gerakannya sebenarnya teman-teman masjid. Gerakan ini pada hakikatnya jadi dasar keilmuannya dari keilmuan saya. Saya dokter dari Tamatan Fakultas Kedokteran USU. Saya spesialis bedah saraf, tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Jadi saya S3-nya di USU, profesornya di USU 5 tahun yang lalu. Jadi dasar teori, dasar kejadian itu secara teori itu dari keilmuan saya sebagai dokter bedah saraf. Tapi yang menggerakkan ini sebenarnya orang-orang masjid. Tadi saya disebutkan saya ketua BKM Masjid Siti Aminah. Saya tinggalnya di Tasbih 2. Di Tasbih 2 ada masjid Al-Arif. Di Adam Malik itu ada masjid Nurul Iman. Jadi kita beberapa masjid ini yang mulai merumuskan sebuah gerakan. Dasar gerakan itu sebagai orang masjid, dasar gerakannya itu surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah bagi mereka yang sekiranya meninggalkan dzurriyyatan dha'afan, keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Dzurriyyatan dha'afan ini sering kita artikan sebagai lemah iman, lemah akhlak, tapi pada hakikatnya itu lemah secara keseluruhan.
termasuk lemah fisik. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat fenomena tadi, anak-anak umur 17 tahun merasakan itu, ini mengarahkan kepada zuriat yang diafsad tadi. Itu kalau anak 17 tahun, bagaimana dengan yang istri yang sudah mulai merasakan? Nah, kenapa anak dan anak kita sudah mulai merasakan itu? Karena ini. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat lurus ke depan seperti ini, dengan berat badan saya 75 kilo, asumsikan kira-kira 75 kilo, maka berat beban leher saya itu 5 kilogram. Dari mana 5 kilogram? Pertama, berat otak kita. Berapa berat otak kita? Berat otak kita itu 2% dari berat tubuh kita. Jadi kalau beratnya 75 kilo, berat otaknya 1,5 kilo. Kalau bapak-bapak ada yang berat badannya 80 kilo, maka berat otaknya 1,6 kilo. Kalau ibu-ibu berat badannya ada yang 50 kilo, maka berat otaknya 1 kilo. Nah, tapi bukan berarti otaknya lebih berat, orangnya lebih pintar. Nah, ada hubungannya ya Pak ya. Prosesi tepung tawar bersama kelompok Marhaban Ain Isa.
kasih kepada peserta hitanan oleh Prof. Dr. dari Riga Dharmajaya, SPGS. Anak soleh, anak pintar, patuh sama ibunya, doain bapaknya, patuh sama abangnya juga, jangan dilawan, rajin sholat, rajin ke masjid, janji masih dekat rumah namanya apa? Penyerahan bingkisan kepada peserta hitanan masal. Sallallahu alaihi wasallam.